passengers. Welcome on board. This is your captain speaking, Pidas. Hai passengers. Jadi hari ini kita akan mewawancarai kakak-kakak dari pengurus Pidas 81. Kira-kira kalian penasaran nggak sih divisi apa saja yang bakal kita wawancarain? Yuk langsung aja kita tonton. Hai passengers, kali ini aku sama ketua Humas Eksternal. Hai audiens. Sebelumnya perkenalkan kan namanya. Oke, halo semuanya. Hai passengers, perkenalkan aku Najla Munta selaku kepala bidang Humas Eksternal. Oke, pertanyaan pertama tuh kenapa kakak memilih menjadi ketua IDAS di bidang Humas Eksternal? Oke, pertama tentunya aku percaya kalau Humas Eksternal itu bukan sekadar divisi yang kerjanya tuh ngirim-ngirim proposal aja atau kayak nyari-nyari media partner. Itu lebih dari sekedar itu. Kita itu bertugas bertanggung jawab untuk memperkuat profil 381 di mata eksternal. Lalu kita juga bertanggung jawab nih gimana sih kita mengenalin 381 ini, gimana kita bisa menjaga reputasi kita. Dan tentunya aku juga percaya bahwa di Humas Eksternal ini kita kan banyak banget nih ketemu sama relasi baru, dan setiap relasi baru yang dibangun itu akan membuka peluang baru, dan itu terbukti sama aku benar-benar banyak berkoneksi sama orang-orang baru, dan itu bikin aku belajar banyak hal. Wah, keren banget dong kak berarti. Terus yang pertanyaan kedua itu gimana kakak cara kayak menghubungkan ke media partner gitu? Gimana sih kak caranya? Oke, tentunya yang pertama kita punya seperti etika dalam berkomunikasi ya. Kita harus menjaga keprofesionalisme kita, tapi juga harus tahu tulus nih. Jadi kalau misalnya kita mau nge-reach out media partner ke suatu institusi atau suatu lembaga, tentu kita akan mengutamakan profesionalisme, tapi tanpa mengesampingkan tata cara yang baik. Gimana sih biar kayak kena nih dari hati ke hati gitu ngomongnya. Lalu kita juga mengutamakan kejelasan atau responsif lah dalam menjawab chat atau message yang dikirimkan. Tentu kita juga harus menjaga kedepannya nih hubungan kita setelah kontrak itu tuh berakhir, ya kita tetap jaga hubungan kita, karena hubungan yang dibangun itu akan lebih berarti apabila kita menjaganya sampai jangka panjang. Wah, keren banget dong kak berarti kak. Yang ketiga, pesan-pesan kakak buat Pidas 81 ke depannya tuh sama buat nanti ketua bidang Humas Eksternal selanjutnya. Oke, aku tentu sangat-sangat berterima kasih kepada Pidas 81 karena Pidas 81 benar-benar menjadi wadah bagi aku untuk bisa memaksimalkan potensi aku dengan sebaik-baiknya. Terus aku berharap banget nih buat Pidas 81 biar kedepannya terus menjadi wadah bagi anggota-anggotanya agar mereka bisa berkembang lebih baik, agar mereka bisa mengetahui lah jati diri mereka tuh seperti apa, dan mereka bisa bermanfaat tentunya bagi diri mereka maupun bagi orang lain. So aku juga berharap bahwa Pidas 81 ini bukan dikenal hanya sekedar organisasi atau ekskul terbesar nih di 81 yang anggotanya sampai ratusan gitu, kalau di angkatan sampai puluhan, tapi dikenal juga sebagai memang tercermin dari kualitas-kualitas anggotanya, bahwa anggotanya itu benar-benar menunjukkan integritas yang tinggi, profesionalisme dalam bekerja atau menuntaskan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan aku berharap buat penulis aku agar dia bisa melanjutkan perjuangan Pidas 81, melanjutkan perjuangan Humas Eksternal biar bisa membawa Pidas 81 ke arah yang lebih baik, biar terbangnya lebih jauh lagi. Amin, semoga dikabulkan ya kak. Terima kasih banyak kak Najla atas waktunya. Dadah passengers. Halo Kak Almira, kenalin aku Filza. Di sini aku mau tanya seputar Divos yang ada di divisi Pidas ya Kak ya. Nih, pertanyaan yang pertama itu apa yang menjadi motivasi Kak Almira untuk mengambil peran sebagai kepala divisi di Divos, dan apakah ada pengalaman atau alasan tertentu yang membuat kakak tertarik untuk memimpin divisi ini? Oke, jadi pertama kali aku melihat 381, aku tuh udah tertarik banget sama salah satu divisi yaitu P-Voice, karena aku di situ dengar ada radio sekolah, dan aku tuh penasaran banget sama proses pembuatan podcastnya. Jadi aku memilih untuk masukin P-Voice sebagai pilihan aku salah satunya. Nah, setelah aku menjalani prosesnya, proses aku untuk buat podcast, radio, dan selain halnya, aku merasa aku mau berkontribusi lebih dalam P-Voice ini. Jadi aku mau mendedikasikan diri untuk mengajukan sebagai
tersendiri dibandingkan divisi yang lain yang ada di Pidas? Di Pivots ini kita tuh bercerita lewat suara. Yang menurut aku uniknya di situ, dimana pada era ini tuh kebanyakan orang lebih tertarik pada visual. Dan tantangan buat kita gimana caranya kita membuat konten biar didengar oleh banyak orang yang menarik tanpa visual itu. Dan itu menurut aku salah satu keunikannya. Dan juga selain itu kita juga belajar banyak hal. Kita belajar buat skrip saat rados, kita juga belajar untuk mengembangkan ide-ide yang ada. Dan menurut aku P-Voice banyak banget potensi yang bisa kita kembangin lebih jauh lagi. Keren. Yang ketiga nih Kak, selama menjadi kepala divisi di P-Voice, momen atau konten apa yang paling berkesan bagi Kakak? Nah, apa yang membuat pengalaman itu begitu berharga? Oke, paling berharga menurut aku pertama kali aku jadi divisi P-Voice, jadi kepala divisi P-Voice. Dan di pertemuan pertama aku ingat banget ada salah satu anggota aku yang langsung nyamperin aku dan dia bacain puisi buat aku. Dia benar-benar buat puisi dan dia bacain itu di depan aku, dan itu benar-benar momen berharga. Dan salah satu project yang berharga buat aku yaitu voice exchange. Dan di sana aku juga ketemu sama anak lab school dan juga sama Kak Rafanya. Nah, jadi itu sangat amat berharga banget buat aku. Sangat banget membekas ya Kak? Membekas banget. Next, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau ada adik kelas nih yang baru kelas 10, dia ingin bergabung di P-Voice, tetapi masih minder karena kayak takut public speaking-nya atau takut ngomong di depan banyak orang. Nah, pesan atau saran dari Kakak apa nih untuk beliau? Menurut aku kalian tuh gak usah takut atau ragu banget buat masuk dan join di divisi Voice, karena aku yakin semua anggota Voice awalnya juga ragu sama diri kita sendiri, tapi setelah dijalankan itu malah menjadi potensi yang lebih baik untuk kalian kembangkan. Oh, keren. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih juga. Iya. Hai Pisagers, balik lagi sama aku Zahwa di sini dan Kak Salwa selaku ketua divisi News Cetak. Dan hari ini aku bakal wawancari Kak Salwa, tapi sebelum itu Kak Salwa udah siap belum? Udah siap banget dong. Yes, mari kita cus langsung ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama di sini kira-kira apa sih motivasi atau hal yang mendukung Kakak untuk mendaftar sebagai ketua divisi News Cetak? Baik, motivasi aku mendaftar sebagai ketua divisi News Cetak berawal dari kegagalan yang pernah aku alami di SMP, di mana aku pada saat itu mendaftar sebagai salah satu anggota dari organisasi yang ada di sekolah aku, namun aku mengalami kegagalan. Dan di saat aku dihadapkan pada kesempatan kedua, aku sudah menyerah terlebih dahulu. Nah, di SMA kali ini aku sadar bahwa dengan cara menyerah itu aku telah menutup kesempatan-kesempatan yang sebenarnya sudah dipersiapkan di depan mata aku. Jadi untuk ketiga kalinya aku nggak mau merasakan kegagalan itu lagi, sehingga aku memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, ketika aku sudah merasakan menjadi anggota divisi News Cetak dan aku merasa bahwa minat bakat aku itu sesuai dengan divisi tersebut, lalu setelah itu diberikan penawaran untuk menjadi pengurus inti lebih tepatnya sebagai ketua divisi, aku langsung ingin mantap sekali untuk menjadi ketua divisi. Oke guys, berarti intinya jangan menyerah ya guys. Betul. Selagi bisa coba, kita coba lagi. Betul. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Nah, ini tuh salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain Kak, dan terutama buat adik-adik nanti yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari divisi News Cetak. Kira-kira job desk atau istilahnya kayak divisi News Cetak itu lebih fokus tuh kemana sih Kak pekerjaannya? Dan salah satu yang kita tahu adalah pembuatan mading sekolah. Kira-kira prosesnya gimana tuh Kak? Boleh diceritain? Baik, mungkin bisa kita bagi dulu ya. Program kerja kita itu ada yang internal, maksudnya di dalam satu divisi aja, dan juga ada yang kolaborasi dengan divisi lain ataupun ekstrakurikuler lain. Nah, kalau untuk di dalam internal kita fokusnya ke membuat majalah dan juga mading yang akan ditempelkan di mading sekolah. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk kolaborasi dengan ekstrakurikuler ataupun divisi Pidas lainnya, itu sebelumnya kita pasti akan berdiskusi terlebih dahulu apa yang akan kita buat, sehingga nanti kita menciptakan suatu karya yang baru gitu, yang menarik juga. Nah, setelah itu kalau kita sudah menyepakati apa yang akan kita buat, nantinya kita pasti akan membuat timeline kerja. Jadi jangan sampai ada yang terlewat gitu. Dan itu timeline itu bukan hanya untuk program kerja internal, tapi juga program kerja eksternal dengan kolaborasi dengan Oke, jadi ini
adik-adik yang berminat dan berkeinginan untuk bergabung menjadi news cetak. Jadi seperti inilah kira-kira gambaran besar job desk atau pekerjaan dari divisi news cetak. Dan ini adalah pertanyaan terakhir Kak, kira-kira apa sih kesan yang paling memorable atau yang paling diingat dari Kakak, baik sebagai bagian dari divisi news cetak ataupun sebagai ketua divisi news cetak? Oke, kalau dipikir-pikir selama aku menjadi anggota bahkan ketua divisi ini semuanya memorable sih. Semuanya. Tapi yang paling ya mungkin tuh pada saat pelantikan dimana aku jadi ketua divisi itu rasanya tuh campur aduk banget, terharu, senang, sedih juga, terus kayak apa ya, ada rasa beban, tapi rasa beban itu aku ganti dengan semangat karena aku harus bertanggung jawab selama 1 tahun untuk menggantikan ketua divisi sebelumnya gitu. Itu sih yang paling memorable. Terus boleh nggak sih tambah satu lagi? Boleh, tenang. Oke. Kan paling memorable Oke. banyak, nggak apa-apa Kak, tambah yuk. Ini yang kayaknya nggak akan aku lupain gitu. Gak akan Gak akan aku dilupakan. lupain karena prosesnya benar-benar panjang banget menurut aku, dan ini suatu tantangan terbesar selama aku menjadi kepala divisi. Tantangan terbesar apa tuh Iya. Kak? Proses pembuatan majalah Nawala. Proses pembuatan majalah Iya, Nawala betul. yang ada di perpustakaan 81 Iya itu betul. ya. Dan Kak? nantinya tanggal 1 Agustus akan launching. Yeay, kita akan tunggu ya guys tanggal 1 Agustus. Baik, terima kasih Kak Salwa. Jadi segitu aja wawancara aku bersama Kak Salwa. Terima kasih atas kesempatan Terima kasih waktunya, juga sama. Kak. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Please Strangers. Bye bye. Oke, this is Ian Thomas. Thank you for watching the